Presiden Joko Widodo mewanti-wanti perwira TNI Polri agar siap menghadapi potensi perang siber yang bisa membuat tumpuhnya pertahanan keamanan di Indonesia. Lalu bagaimana kesiapan di bidang pertahanan untuk menghadapi perang siber hingga judi online? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak. Bang Daniel, selamat malam. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Daniel, Presiden mengingatkan mengenai perang siber yang dapat melumpuhkan fungsi keamanan dan pertahanan. Bagaimana kemudian Kementerian Pertahanan merespon mengenai peringatan ini? Iya, betul. Perhatian Pak Jokowi, Pak Presiden dalam hal ini tentu adalah sejak awal menjadi concern Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo, untuk terus memperbaiki kualitas cyber kita. Nah, pertahanan cyber kita. Oleh sebab itulah langkah Pak Prabowo sejak awal sebagai Menteri Pertahanan untuk memperkuat cyber kita tentu adalah mendorong bagaimana ke depan pertahanan cyber kita itu bisa lebih mandiri. Nah, lebih mandiri yang saya maksud adalah bagaimana dari hulu sampai dengan hilir pertahanan cyber kita itu tidak lagi tergantung dengan provider atau produk dari luar negeri, sehingga kita mampu memproduksi pertahanan cyber kita sendiri. Itu pertama. Kemudian yang kedua, fokus Pak Prabowo pada peningkatan sumber daya manusianya. Nah, oleh sebab itulah Pak Prabowo terus mendorong profesionalisme prajurit perwira yang memiliki kapasitas dan kompetensi cyber. Nah, pendidikan perwira dan prajurit TNI selama ini itu juga diarahkan pada upaya bagaimana kita memiliki kualitas pertahanan atau prajurit dan perwira yang memiliki literasi tinggi terkait dengan pertahanan cyber. Itulah juga yang kemudian ditangkap oleh Panglima TNI yang beberapa waktu lalu juga menyampaikan bagaimana kita memiliki sumber daya manusia perwira yang memiliki kapasitas di cyber. Ya, Bang Daniel, tidak hanya kemudian Presiden Joko Widodo, tapi kemudian juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menekankan mengenai pentingnya keamanan ini untuk warga, untuk rakyat Indonesia. Tapi kemudian Prabowo Subianto lebih menekankan kepada infrastruktur tidak terlalu diperlukan, yang penting adalah keamanan. Yang penting warganya tetap utuh dan kemudian aman begitu. Nah, kenapa kemudian Prabowo Subianto menekankan ini begitu menurut Anda? Mas, harus dipahami statement Pak Prabowo ini terkait dengan bagaimana kita memaknai pertahanan dan pengelolaan pertahanan dalam suatu negara. Pak Prabowo sejak awal misalkan pidato tersebut bahwa tujuan nasional dan utama itu adalah melindungi segenap tumpah darah atau seluruh bangsa Indonesia. Baru kemudian ada bicara tentang kesejahteraan umum, kita bicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Pak Prabowo bicara tentang bagaimana menetapkan prioritas dalam pembangunan, bagaimana agar keamanan, agar pertahanan itu menjadi hal yang utama yang perlu kita perbaiki dan kita perkuat agar agenda ekonomi, agenda kesejahteraan, agenda pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana mungkin kita bisa mempertahankan atau memajukan kesejahteraan umum apabila kemudian pertahanan kita lemah, dan tujuan utama bernegara dan berbangsa itu sejatinya adalah melindungi segenap tumpah darahnya. Itu yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo. Bukan dalam hal artinya Pak Prabowo menafikan atau menegasikan agenda-agenda pembangunan lainnya. Tapi Pak Prabowo berusaha menempatkan struktur prioritas nasional. Begitu, Mas.
Bang Donald, tapi menurut Kementerian Pertahanan sendiri, rakyat Indonesia ini sudah aman belum? Kalau kita mencermati bahwa ada perang siber yang kemudian bisa saja mengancam Indonesia ke depannya begitu. Ya, ancaman pertahanan itu kan selalu ada. Sebab itulah baik kalau di Kementerian Pertahanan kami menyebutkan ada ancaman militer, ada ancaman nirmiliter, dan ada ancaman hybrid atau ancaman campuran. Termasuk dalam hal ini ya ancaman cyber. Termasuk dalam hal ini yang juga tidak boleh dinafikan itu adalah ancaman militer. Karena seringkali ketika kita bicara ada ancaman cyber dan sebagainya, kita kemudian menafikan juga ancaman tradisional, hal ini ancaman militer. Kita tengok misalnya kasus Rusia versus Ukraina, kemudian dengan hari ini masih terjadi konflik misalnya Palestina, Israel dan sebagainya. Nah, artinya ancaman tradisional itu masih eksis dan harus diwaspadai. Nah, oleh sebab itulah dalam konteks berbagai ancaman tadi, 3 ancaman yang saya sebutkan tadi, Pak Prabowo berkomitmen untuk memperkuat secara holistik. Jadi kita tidak bisa melihat pertahanan itu kemudian secara parsial. Jadi memperkuat pertahanan cyber itu artinya paralel dengan upaya kita memperkuat pertahanan tradisional dalam hal ini militer. Itu juga paralel dengan upaya kita memperkuat alutsista, memperkuat sumber daya manusia prajuritnya dan sebagainya. Jadi ketika kita bicara pertahanan, kita tidak bicara part to part, tapi kita bicara secara holistik. Nah, itu yang dimaksud Pak Prabowo, pertahanan yang kuat, dan pertahanan yang kuat itu harus perspektifnya paripurna. Begitu, Mas. Oke, baik. Bang Daniel Anzar Simanjuntak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.